Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Santri-santri demo anarkis di malam hari. Abu Nawas jadi provokator. Nonton video ini sampai akhir ya, karena di akhir cerita kita akan menjelaskan pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini. Santri-santri demo anarkis di malam hari. Abu Nawas jadi provokator. Selalu ada provokator dalam setiap demonstrasi. Begitu juga yang terjadi di era Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas tercatat pernah menjadi provokator itu. Demonya anarkis lagi. Ceritanya begini, pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar para santrinya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu. Para santri Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin gurunya berada di pihak yang benar. Begitulah, pada malam harinya, para santri itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta Abu Nawas. Berkata Abu Nawas penuh provokasi, "Wahai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua santri keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," tegas Abu Nawas menghapus keraguan para santrinya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau perdulikan. Terus hancurkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, dan lemparilah dengan batu," ujar Abu Nawas berapi-api. Habis berkata demikian, para santri bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Laksana demonstran, mereka berteriak-teriak sembari menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Ada yang berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun, karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat demo anarkis ini, Tuan Kadi tergopoh-gopoh keluar rumah. "Mengapa ini kamu lakukan? Apa salah saya? Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Bekik Tuan Kadi dengan suara parau dan bertubi-tubi. Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi, hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda," ancaman Tuan Kadi. Ternyata benar, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian itu, sehingga Baginda memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Tuan Kadi?" tanya Baginda begitu Abu Nawas datang menghadap. "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu, maka hamba merusak rumah Tuan Kadi," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. "Bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" cecar Baginda dengan nada tinggi. "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat pasi. Ia gemetar dan terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tuan Kadi tidak bisa menjawab. Wajahnya nampak pucat. Tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," kembali Baginda mencecar Abu Nawas. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali," ujar Abu Nawas mulai menjelaskan sebab musababnya. "Pada suatu malam,
ia bermimpi kawin dengan anak tuan Kadi dengan mahar atau mas kawin sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda, ujar Abu Nawas menekankan. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya, lanjutnya. Tentu saja pemuda Mesir itu tidak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan. Dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Tutur Abu Nawas mengakhiri ceritanya. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Lalu, Baginda meminta anak dari Mesir itu menceritakan hal ihwal dirinya sejak datang ke Baghdad. Cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan, pemuda itu juga membawa saksi, yaitu pak tua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya, ujar Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu akhirnya dipecat saat itu juga, dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah, jangan terlalu percaya dengan mimpi, karena mimpi hanyalah bunga tidur saja. Setiap orang yang tertidur pasti akan bermimpi, meskipun banyak yang mengaku tidak mengingatnya saat terbangun. Sebagian orang percaya bahwa mimpi membawa suatu pertanda. Lantas, bagaimana arti mimpi menurut Islam? Begini penjelasan Buya Yahya. Mimpi dikenal sebagai bunga tidur, yang mana sebagian orang mempercayai bahwa mimpi mempunyai makna atau sebagai suatu pertanda. Apakah benar mimpi menurut Islam juga demikian? Dalam sebuah video kajian Buya Yahya yang diunggah di kanal YouTube-nya, seseorang bertanya mengenai mimpi. "Buya, kita ketahui bersama Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengetahui ciri mimpi yang bermakna yang akan menjadi nyata?" Tanya seseorang kepada Buya Yahya. Buya Yahya pun kemudian menjelaskan mengenai masalah mimpi. Beliau pun menyampaikan bahwa kita bukan Nabi Yusuf yang memiliki kemampuan menjelaskan arti mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah mimpi, urusan mimpi. Yang pertama, Anda bukan Nabi Yusuf. Nabi memberikan takwil mimpi karena wahyu. Mimpi adalah mimpi, jangan merubah mimpi menjadi sebuah kenyataan, ucap Buya Yahya. Beliau juga menyampaikan, pada suatu ketika ada seseorang berkata padanya. Seseorang itu menceritakan pada Buya Yahya bahwa dia bermimpi mendapat nasihat bijak. Menurut Buya Yahya, sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang diberikan di alam nyata, bukan di alam mimpi. Buya Yahya menjelaskan, mimpi adalah mimpi, sebaik-baik mimpi adalah di saat bangun, seburuk-buruk mimpi adalah sebaik-baik saat bangun. Sebab, apa yang terlintas dalam mimpi seseorang bukan kenyataan. Buya Yahya menambahkan, jika mengalami mimpi yang baik, dianjurkan berucap syukur, dan tidak perlu khawatir jika mengalami mimpi buruk. Jangan menghubung hidup kita dengan mimpi, tapi ada kaidah saat bermimpi. Jika baik, husnuzan pada Allah. Jika mimpi itu tidak baik, kata Nabi tidak akan membahayakan, tuturnya. Jadi, mimpi adalah mimpi, dan apa yang terjadi di dalam mimpi bukanlah sebuah kenyataan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat.